Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pijar Hadiantara, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Salem, Kabupaten Brebes. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Solihin selaku guru TIK di SMP Negeri 2 Salem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lihin. Waalaikumsalam Pak Rujar. Bagaimana kabarnya, Pak? Hari ini baik. Ya, Pak Lihin, jadi saat ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan melakukan supervisi dalam proses pembelajaran yang Bapak Lihin lakukan di kelas. Kegiatan praobservasi ini dilakukan sebagai bahan persiapan dan perencanaan pembelajaran agar pembelajarannya bisa berjalan baik dan maksimal. Tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Lihin lakukan di kelas. Sebelum saya melakukan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait persiapan atau rencana pelaksanaan pembelajaran khususnya di mata pelajaran ilmu komunikasi ini, Pak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Nah, pada pembelajaran mapel informatika ini materinya adalah berpikir komputasional, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menerapkan berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik diharapkan bisa merelasikan konsep informatika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam materi ini. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak observasi ini, Pak? Nah, dalam area pengembangan pembelajaran materi berpikir komputasional itu yang pertama tentunya adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik itu diharapkan memahami algoritma dan struktur data. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat membuat flowchart algoritma. Siap, Bapak. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin Bapak observasi, diantaranya pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, Bapak, mungkin bisa Bapak Lihin sampaikan rancangan pembelajaran yang akan Bapak Lihin terapkan di kelas, baik itu strategi pembelajarannya, modul pembelajarannya, atau model pembelajarannya, serta metode pembelajarannya. Ya, dalam merencanakan atau membuat rencana pembelajaran materi berpikir komputasional itu yang pertama tentunya strategi yang akan diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Yang kedua, tentunya model pembelajarannya akan menggunakan model problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah. Terus yang ketiga, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran berpikir komputasional itu yaitu diskusi kelompok dan penugasan kepada peserta didik. Siap, Bapak Lihin. Tadi Bapak Lihin sampaikan strategi yang akan digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional serta menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan metode pembelajaran diskusi kelompok serta penugasan, begitu Pak ya? Ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan? Ya, pada pembelajaran berpikir komputasional ini karena belajarnya di ruang kelas, maka medianya buku cetak informatika, LKS dan LKPD. Baik. Ada tiga media pembelajaran yang digunakan, buku cetak, buku LKS dan LKPD. Nah, Pak Lihin, kira-kira untuk realisasinya kapan akan melakukan kegiatan supervisi ini, Pak? Ya, besok hari Jumat berkenaan dengan itu jadwal mata pelajaran informatika untuk kelas
7D, yaitu pada jam keempat dan kelima. Baik, berarti besok hari Jumat jam keempat dan kelima di kelas 7D saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas dan mengamati serta mencatat kegiatan selama pembelajaran di kelas. Jadi Pak Lihin, setelah nanti melakukan kegiatan observasi, kita akan berlanjut ke kegiatan pasca observasi. Kira-kira Pak Lihin, setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang Bapak Lihin dapatkan? Ya, dalam melaksanakan pembelajaran tentunya harus dibuat rencana pembelajaran, terus dibuat juga strateginya atau runtutan dari rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Itu mungkin. Berarti terkait gambaran mungkin ya Pak, gambaran persiapan pembelajaran untuk besok. Baik Pak Lihin, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok pas supervisi di kelas 7D jam keempat dan kelima. Semoga kegiatan supervisi nanti bisa berjalan lancar dan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap menjadi guru yang semangat dan terus jaga kesehatan. Terima kasih Pak Lihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Hari ini yang tidak berangkat siapa? Masuk semua. Masuk semua? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Ya, hari ini kita dalam keadaan sehat, terus kondisi kita juga dalam keadaan baik karena hari ini kita bisa masuk, tidak ada yang bolos ya, ini ya. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang computational thinking, materinya computational thinking ya. Tetapi sebelumnya pada pertemuan kemarin sudah selesai ya itu untuk tugasnya ya. Sudah, ada yang belum? Sudah? Ya, jadi kemarin kita telah menyelesaikan tugas dari bab 1, sekarang sudah menjadi ke bab 2, yaitu materi berpikir komputasional thinking. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa memahami algoritma ya, bisa memahami algoritma. Yang kedua, kalian juga bisa merelasikan informatika ke dalam kehidupan sehari. Itu adalah tujuan pembelajaran informatika. Ada informatika sudah diberikan di bab 1 atau pertemuan pertama mengenal informatika. Tahu kan? Tahu. Latihannya sudah? Ya. Sekarang kita mengenal di materi kedua, yaitu berpikir komputasional thinking. Sudah dibuka bukunya, sudah? Ya, sudah. Oke, tadi itu sudah pembelajarannya sudah. Oke, biar semangat. Biar semangat nih, kayaknya kurang semangat banget nih. Ya, jadi kayaknya kurang semangat banget. Kita coba bikin apa? Bikin yel-yel ya. Informatika tepuk tangan. Semangat belajar. Oke, kita semangat belajar di berpikir komputasional. Tepuk tangan semua. Oke. Ya. Konsep belajar berpikir komputasional itu
adalah berpikir menyelesaikan masalah. Jadi berpikir menyelesaikan masalah. Nanti diaplikasikan ke dalam algoritma. Nah, kalau kita punya masalah, nanti bisa diselesaikan dengan algoritma. Nah, oke. Apakah kalian punya masalah? Punya. Semua punya ya? Punya. Jika kalian ulangan nilainya di bawah 7, masalah enggak? Nah, apa masalahnya? Nilainya kurang gitu ya? Nilainya kurang. Nah, gimana biar masalah itu bisa diselesaikan? Gimana? Kalau nilainya kurang? Belajarnya cukup sekali atau 2 kali? Nah, belajarnya 2 kali cukup, 2 kali dapat nilai lebih banyak. Ya, belajarnya adalah terus belajar terus ya. Gitu. Jadi tadi masalahnya nilainya kecil atau tidak mendapatkan nilai sesuai KKM. Itu masalahnya. Penyelesaiannya adalah belajar. Itu yang dikatakan berpikir komputasional thinking. Jadi ya, berpikir komputasional itu berarti berpikir memecahkan masalah. Apa? Berpikir komputasional itu adalah berpikir memecahkan masalah dan mencari solusinya. Oke, bisa dipahami ya? Lagi, berpikir komputasional itu adalah Berpikir memecahkan masalah dan mencari solusinya. berpikir memecahkan masalah dan mencari solusinya. Nanti akan ketemu solusinya, akan ketemu masalahnya, nanti akan ketemu solusinya. Itu bisa diterapkan dalam komputer ya, dalam komputer atau diaplikasikan ke dalam komputer ya. Kenapa komputer bisa bekerja? Karena komputer itu polanya adalah berpikir komputasional ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam komputer itu adalah masalah, sehingga komputer itu memproses ya, processing ya. Di akhirnya dia setelah memproses, dia menemukan solution ya, sehingga di outputkan ya, atau dikeluarkan dalam hasil solusi atau solusinya atau informasi ya. Makanya di dalam komputer itu ada input, proses dan output ya. Makanya dalam komputer itu ada input, proses dan output. Jadi input itu apa yang dimasukkan, proses itu adalah diselesaikan, diproses, output itu adalah dikeluarkan hasilnya. Itu adalah konsep berpikir komputasional thinking, berpikir ala komputer. Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Nggak mesti pakai komputer ya, nggak mesti pakai komputer. Contoh tadi kamu nilainya kecil, terus biar bagaimana dapat nilai besar, hasilnya besar, maka prosesnya kamu harus belajar ya. Oke. Terus pakai apa prosedurnya nah, atau caranya? Kalau ada masalah-masalah penyelesaiannya pakai apa? Penyelesaiannya adalah pakai algoritma. Namanya pakai algoritma. Makanya kamu harus bisa memahami algoritma. Algoritma itu apa? Ada yang tahu? Algoritma ada yang tahu? Ya, bisa didiskusikan ya. Ya, apa? Hasil diskusinya apa? Algoritma ada tadi? Siapa tadi? Ya apa? Algoritma apa? Bacakan. Algoritma adalah? Ya, bacakan yang jelas. Ya, algoritma itu adalah urutan ya. Urutan yang logis. Urutan yang logis untuk menyelesaikan masalah tertentu ya. Algoritma itu adalah urutan yang logis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Oke. Jadi kalau ada masalah, maka harus diurutkan. Pertama ini munculnya dari mana? Ya. Pertama munculnya dari mana? Terus kemana? Ya. Sehingga urutannya nanti bisa jelas dan dapat diselesaikan ya. Algoritma itu ada ya, ada 3 nih ya, 1, 2, 3 algoritma.
Satu deskripsi, yang kedua code, yang ketiga adalah flow chart. Ya. Deskripsi itu berarti mendeskripsikan, jadi tulis menulis. Kalau masalah berarti ditulis. Nah, masalahnya saya tidak bisa menghitung. Ya, itu namanya deskripsi. Kalau bahasa code berarti dikodekan. Ya. Bahasa code itu berarti dikodekan. Masalah A berarti kodenya A, gitu ya. Kalau yang flowchart itu berarti digambarkan, ya. Yang flowchart itu digambarkan. Nah, kalian bisa membuat gambaran atau penyelesaian masalah dengan flowchart, ya. Kalian bisa menyelesaikan masalah dengan alur atau diagram alir yang disebut dengan flowchart. Nah, kalau kalian bisa flowchart berarti kalian sudah mempunyai kompetensi keterampilan yang baik, ya, untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita bahas yang flowchart. Flowchart itu algoritma itu harus dimulai dengan ya. Mulai, terus input, tadi seperti tadi, input, terus proses, terus output, terus selesai atau end, ya. End, selesai. Jadi karena pengertian dari algoritma itu adalah urutan prosedur untuk menyelesaikan masalah, maka gampang saja. Mulai, input, proses, terus output, terus selesai. Kalau punya masalah silakan kalian terapkan seperti itu. Masalahnya masukkan. Misalkan begini, tadi pagi saya bangun kesiangan, masalah ya? Ya, bangun kesiangan. Terus masalah lagi, Bapak belum makan, tidak bisa makan, masukkan lagi. Bangun kesiangan, makan tidak bisa, ya. Terus di jalan lambat, ya. Itu kan masalah. Itu masukkan, diinputkan, terus kamu proses. Yang pertama kamu step satu-satu, ya. Misalkan bangun kesiangan, kira-kira solusinya pakai apa? Ya. Bisa pakai alarm. Terus apa lagi kalau bangun kesiangan? Ibu tidurnya, ya, jangan terlarut, Pak. Ya. Jadi pakai tidurnya jangan terlalu malam, pakai alarm. Oke. Jadi ada input, terus ada solusi. Nanti keluarnya apa? Keluarnya berarti dengan sekolah tidak terlambat. Terus mau belajar tepat, Pak. Kan gitu, ya. Gitu. Oke, paham ya? Paham. Oke. Semua materi ini Pak Guru sudah bahas, ya, sudah sampaikan, dan kita sudah saling berdiskusi atau kalian bisa menanyakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Sebentar, ya. Pak Guru nanya, ada yang mau bertanya? Ya. Oke, tadi kita materinya apa materinya? Yang pertama materinya? Berpikir komputasi. Ya, berpikir komputasi yang itu adalah berpikir Memecahkan masalah dan mencari solusinya. memecahkan masalah dan mencari solusinya. Ya. Untuk menyelesaikan masalah dan solusinya itu menggunakan apa? Algoritma. Algoritma ada berapa? Ada tiga. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Flowchart. Apakah tadi berpikir komputasional itu bisa diterapkan di mana? Di komputer bisa? Seperti apa kalau di komputer? Ada masukan apa namanya? Input, proses, dan output. Itu bisa digambarkan dengan apa? Kalau komputasional itu bisa digambarkan dengan flowchart. Oke, luar biasa, tepuk tangan kita semua. Oke, jadi
untuk selanjutnya berarti kalian silakan mengerjakan formatif ya. Silakan kalian berdiskusi ya. Silakan kalian berdiskusi. Yang formatif silakan dikerjakan. Oke? Dan aktivitas 1, 2 ya, 1, 2. Oke, itu dikerjakan juga. Oke, untuk aktivitas 1 coba bacakan, coba. Yang 1, buatlah salah satu contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi. Yang kedua, bagaimana berpikir komputasional dapat membantu siswa memecahkan masalah. Nomor 3, apakah hubungan algoritma dalam berpikir komputasional? Tadi hubungannya gimana? Terus, apa yang kamu ketahui tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional? Apa yang kamu ketahui tentang optimasi penjabaran? Nah, seperti tadi sama optimasi penjabaran ya. Oke, jadi itu tugas kita nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan. Terus untuk yang belum selesai kita dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ketemu lagi dengan hari Jumat ya. Tetap jaga semangat ya. Semangat. Oke, selalu masuk. Bagaimana belajar hari ini? Semangat ya. Semangat ya. Dari Pak Guru untuk sekian dulu, nanti kita berdoa pulang ya ini ya. Kita berdoa. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa ya. Doa mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ribut dari sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Rizal Hadiantara, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Salem, Kabupaten Brebes. Saat ini saya masih bersama Bapak Solihin Espom selaku guru TIK di SMP Negeri 2 Salem, di mana beliau telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kali ini. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada percakapan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang sudah kali ini lakukan atau laksanakan, yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak Lihin terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan? Ya, karena pembelajaran itu memang dipantau ya, tegang, perasaannya tegang, tetapi setelah berjalan pembelajaran itu ternyata merasakan senang karena kita bisa melaksanakan pembelajaran ya baiklah seperti itu. Baiklah, ada tegangnya juga, ada senangnya juga ya Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas?
Ya, setelah melakukan pembelajaran tadi, saya mengembangkan area pengetahuan. Pengetahuan itu ada beberapa seperti algoritma, terus untuk keterampilannya seperti tadi memecahkan proses algoritma dengan flowchart, itu pengembangan keterampilan. Baik, jadi ada 2 tahapan pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Lalu apakah area pengembangan yang Bapak lakukan tadi sudah berhasil sepenuhnya, Pak? Ya, secara dikatakan berhasil sepenuhnya, tetapi tetap itu belum nyampe 100%, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Siap, Bapak. Nah, tentu Bapak mengalami kendala atau hambatan di kelas selama pembelajaran. Kira-kira nih, kendala apa yang Bapak temukan pada proses observasi tadi, Pak? Ya, dari pembelajaran tadi memang ada beberapa siswa yang kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik diskusi atau mungkin menyimak pembelajaran tersebut. Adanya siswa yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, mungkin beberapa siswa tadi memang dia banyak ngobrol sendiri, atau memikirkan dirinya sendiri, atau belum konsentrasi dalam mengikuti pembelajarannya. Bagaimana rencana pengembangan pembelajaran Bapak untuk selanjutnya, Pak? Ya, setelah evaluasi tentunya saya akan meningkatkan perubahan atau mungkin pembelajaran yang tadi menjadi lebih baik, yaitu dari aspek bagaimana pengetahuannya dan keterampilannya akan ditingkatkan. Keterampilan dan pengetahuan yang ditingkatkan, baik dari mungkin kesiapan belajarnya ya Pak, Ya. dan mungkin minat belajar siswa. Nah, kira-kira kapan realisasi rencana perubahan ini akan Bapak terapkan? Ya, karena pembelajaran itu memang makal itu terjadwal, ya berarti setiap hari Jumat itu jadwal mata pelajaran informatika di kelas 7D itu dilaksanakan. Berarti secepatnya setiap perubahan jadwal setiap hari Jumat jam 4.05 itu akan dilaksanakan. Ya, realisasinya secepat mungkin ya Pak. Jadi itu pelajaran yang saya harapkan atau saya berdoa semoga apa yang tadi sudah Bapak rencanakan demi perbaikan pembelajaran di pertemuan yang akan datang bisa berjalan lancar maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak Lidin atas waktunya. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik baik dari kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi saya selaku calon guru gerakan angkatan 8 bersama Bapak Solihin Eskom selaku guru TIK SMP Negeri 2 Salem. Rangkaian tersebut sudah saya lakukan dan laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.